Mentari telah terbit lagi di timur, dan kegelapan mulai berlalu. Selamat pagi dan menyongsong hari baru, Bapak, Ibu, kakek, nenek, dan saudara-saudaraku semua yang baik. Puji syukur dan terima kasih kita panjatkan pada Tuhan Allah yang Maha Pemurah. Firman Tuhan yang kita renungkan, Amsal 20 ayat 29. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Saudaraku, ada orang yang terjebak pola pikir yang melihat segala sesuatu dari sudut negatif. Akibatnya, yang hendak disingkapkan dari seseorang adalah kelemahannya. Begitupun tatkala melihat dan menilai orang yang digolongkan berdasarkan usia. Melihat orang muda, maka yang dilihat kurang pengalamannya. Dianggap usia masih hijau, pengetahuannya dangkal. Sering orang tua pun dilihat dari sisi negatifnya. Orang tua dipandang usia yang merepotkan, sakit-sakitan, kurang sigap, dan usia yang mulai dihinggapi memudarnya daya ingat. Saudaraku, setiap orang, baik orang muda maupun orang tua, tentu saja tak lepas dari kekurangan. Tidak ada manusia yang mencapai kesempurnaan pada usia tertentu. Apalagi jika secara sengaja dikuliti atau dicari-cari kesalahannya. Pasti tidak ada manusia yang lulus sebagai manusia yang tanpa noda kekurangan. Namun demikian, bukan berarti manusia terus dijadikan objek yang dilihat kekurangannya. Firman Tuhan hari ini memberi contoh agar melihat manusia, berapapun usianya, justru dilihat dari sudut nilai kelebihannya. Melihat orang muda tidak dari ketidakmatangannya. Begitupun orang tua tidak dibingkai dengan label kelemahannya. Lalu, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang golongan manusia berdasarkan usia? Firman Tuhan melihat orang muda yang mempunyai aspek kelebihan pada fisik. Sisi yang diangkat dan diapresiasi adalah kekuatan fisiknya. Kekuatan fisik melekat pada masa kemudaan seseorang. Kita bisa dengan mudah membuktikan kebenaran apa yang dinyatakan firman Tuhan. Bukankah prestasi olahraga dan pekerjaan yang butuh tenaga, di sana hadir orang muda? Masa muda penuh vitalitas. Tenaga terbaik dimiliki mereka yang digolongkan orang muda. Sisi ini tidak dapat dibantah. Sama ketika pada gilirannya melihat orang tua, firman Tuhan menonjolkan kelebihannya. Dalam hal ini memakai rambut yang telah beruban sebagai simbol keutamaan yang dimiliki orang tua.
Uban mengandung arti sosok yang bijak, matang jiwanya, dewasa kepribadiannya, telah mengarungi kehidupan yang panjang. Saudaraku, apresiasi atau penghargaan atas seseorang tidak akan lahir jika yang disoroti adalah kelemahannya. Bagaimanapun benar yang dikatakan kitab pengkhotbah, bahwa segala sesuatu ada masanya. Ada masa muda dan ada masa tua. Masa itu sama-sama pemberian Tuhan. Sejalan dengan itu, sama-sama Tuhan memberikan keindahannya masing-masing. Sama-sama mempunyai ciri masing-masing. Berbeda, tapi saling melengkapi. Hari ini, tatkala kita mengisi dengan berbagai aktivitas, saat kita berjumpa dengan teman sekerja, mari lihatlah sosoknya dari kelebihan yang dipunyainya. Niscaya akan terbangun kerjasama. Begitupun melihat buah hati sendiri, patut dengan melihat kelebihannya. Niscaya berdampak baik buat buah hati kita. Mereka akan belajar dengan semangat dan sukacita, dan tumbuh kepercayaan diri yang sehat. Saudaraku, ada satu kata yang menghalangi kita melihat orang dengan tampilan kelebihannya. Sering terdengar orang tua yang menyemprot anaknya dengan mengatakan, "Aduh, kamu selalu mengganggu mama kalau mama sedang kerja." Atau, "Kamu selalu malas mengerjakan pekerjaan rumahmu." Saudaraku, kata "selalu" tadi merupakan satu kata yang bisa menjadi tirai yang menutupi kelebihan orang lain. Stop melihat orang lain dari segi kelemahannya. Tuhan tahu kita makhluk berdosa, tapi sebagai gambar Allah, manusia punya segudang potensi dan kelebihan. Dengan demikian, di dalam Tuhan, kita merasakan keindahan saat masa muda maupun masa tua. Mari kita berdoa. Tuhan, masa muda maupun masa tua memiliki keindahan dan keutamaan masing-masing. Jika kami masih muda, kami mengembangkannya, dan saat tua, kami menjadi sosok yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.